Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengembangan perencanaan ekonomi. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan di sini adalah tentang sistem ekonomi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi di sini terbagi atas dua kata, yaitu sistem dan ekonomi. Sistem di sini dapat diartikan sebagai sebuah pengatur. Sedangkan ekonomi sendiri adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia yang berdasarkan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur atau mengorganisir suatu kegiatan masyarakat yang berkaitan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk mencapai suatu kesejahteraan. Itu pengertian dari sistem ekonomi. Nah, adapun fungsi dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama adalah untuk sebagai penyedia dorongan untuk melaksanakan kegiatan distribusi dan produksi. Kemudian sebagai pengatur untuk pembagian hasil produksi tersebut, dan kemudian sebagai atau cara untuk melaksanakan mekanisme tertentu dalam distribusi barang atau jasa untuk mencapai suatu kesejahteraan. Itu fungsi dari sistem ekonomi. Nah, adapun jenis-jenis sistem ekonomi, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini masih atau dalam pelaksanaan kegiatan perekonomiannya masih menggunakan cara-cara tradisional atau masih menggunakan adat istiadat atau budaya-budaya tertentu dalam sebuah masyarakat. Contohnya misalnya di masyarakat Kajang itu masih menggunakan sistem ekonomi tradisional karena mereka masih menggunakan misalnya produksi secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Makanya di sana masih menggunakan kegiatan sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya sistem ekonomi komando atau biasa disebut dengan sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini dalam pelaksanaannya sistem ekonominya diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah memiliki kekuasaan atau kehendak dalam mengatur segala bentuk perekonomian. Dan biasa kita dapati sistem ekonomi ini pada negara seperti Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Di sana masih menggunakan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komando. Dan selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalis.
Nah, sistem ekonomi kapitalis ini tolak belakang dengan sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi kapitalis sistem ekonominya dilaksanakan oleh perseorangan atau pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorangan untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Jadi seorang diberikan hak untuk mengelola bisnis untuk dirinya sendiri. Dan sistem ekonomi kapitalis ini memiliki orientasi untuk keuntungan pribadi, sedangkan ekonomi sosialis tadi untuk kepentingan bersama. Dan selanjutnya sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini gabungan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis. Jadi dalam sistem ekonomi campuran ini pemerintah memberikan hak kepada perseorangan untuk mengelola bisnis atau perekonomian sendiri, dan di samping itu pemerintah juga mengatur pada perekonomian tersebut. Jadi dalam sistem ekonomi ini digabung antara perekonomian secara pribadi dan perekonomian secara masyarakat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, Pancasila saya artikan di sini sebagai penerapan nilai-nilai agama dalam konteks keindonesiaan. Jadi dapat kita katakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau berdasarkan pada nilai-nilai agama, karena dalam sebuah Pancasila terdapat nilai-nilai agama, contohnya seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Jadi dalam sistem ekonomi Pancasila terdapat nilai-nilai agama. Jadi sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang pelaksanaan kegiatan perekonomian diatur oleh atau sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Jadi yang seharusnya yang kita gunakan pada negara kita harusnya adalah sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.